Oke, silakan Bang Khalid menanggapi tadi. Jadi begini, kalau kita bicara dampak investasi, maka kita harus melihat bagaimana real dari kesejahteraan masyarakat itu terwujud. Ya. Dibantah tadi. Jadi makanya begini, PDRB kalau lihat tadi saya sudah melihat dari data dari hasil riset dari tim kami, itu PDRB komposisi dari konsumsi masyarakat terus mengalami penurunan. Artinya ini menunjukkan bahwasanya kesejahteraan dari masyarakat itu berkurang. Karena konsumsi rumah tangga terus mengalami penurunan. Karena kalau kita melihat, kalau investasi itu naik gitu ya, maka harusnya berdampak kepada lapangan kerja, ekonomi akan naik, dan konsumsi juga akan pasti naik gitu. Tapi ini yang terjadi sebaliknya. Apa yang salah Pak menurut Anda? Ya berarti ini nilai tambah investasinya ini, hilirisasi ini tidak dinikmati oleh daerah lokal tersebut, masyarakat lokal tersebut. Tapi hilirisasi ini menjadi subordinat dari industri, dari kebijakan industri negara lain, yaitu di Tiongkok. Dan itu sudah menjadi kritik cukup lama dari para pakar kan. Para pakar ekonomi mengkritik hilirisasi kita jangan sampai justru yang paling diuntungkan nilai ekonominya itu negara lain. Kita harus memastikan hilirisasi yang dilakukan di Indonesia itu berdampak pada pengembangan sektor industri kita di dalam negeri. Itulah tahapan yang ingin kita lakukan. Amin memastikan itu. Sehingga hilirisasi that's not enough. Kita harus melakukan reindustrialisasi dengan hilirisasi di... By data ini ya Bang ya? Ya, by data. Ya. Kalau kemudian public konsumsi itu hanya menjadi satu parameter tadi terhadap kesejahteraan, menurut saya tidak tepat. Justru dikala investasi itu semakin baik, semakin tinggi, industrialnya semakin terbuka lebar, dan kemudian ekspor semakin besar, bahkan ekspor atas importnya semakin besar ekspornya, ini akan semakin baik bagi bangsa dan negara. Ukurannya adalah income per kapita. Ini miss. Tar dulu. Ukurannya adalah income per kapita. Ketika income per kapita masyarakat naik, ya, kemudian daya beli masyarakat juga tidak turun, dan kemudian daya beli masyarakat makin kuat berdasarkan sebuah kekuatan investasi yang semakin baik. Ini justru kekuatan bangsa. Oleh karenanya Pak Prabowo dan Gibran ke depan untuk lebih memeratakan aspek kemampuan tumbuhnya ekonomi itu adalah dengan program makan siang dan minum susu gratis. Nggak nyambung dong. Makan siang. Nyambung dong. Negara mendapatkan dari investasi, dalam bentuk pendapatan negara, dan kemudian diinvestasikan lagi selain meningkatkan terhadap nutrisi dan sumber daya manusia ke depan yang lebih baik karena terpenuhinya gizi, juga ekonomi masyarakat akan berputar. Ekonominya akan tumbuh. Orang akan menjual ayam. Jangka panjang artinya ya Bang. Jangka panjangnya akan menjual sayur-sayuran. Dan kebutuhan-kebutuhan lokalnya ini akan menjadi pembangkit bisnis di masyarakat. Pak Narsum kayaknya sudah nggak setuju. Ini ya, saya kira banyak hal ya. Dari sebuah kekuatan negara menghadirkan investasi yang kuat, kemudian produksi dan industrialnya berkembang, diturunkan menjadi sebuah kemampuan negara memberikan kontribusi dan tumbuh ekonomi rakyat melalui UMKM. Ini bagus menurut saya. Saya kan tadi bicara dampak investasi kepada warga Morowali. Studi kasusnya jelas, kita bicara tentang itu karena topiknya ini. Jadi ketika kita bicara investasi di Morowali, peningkatan itu terjadi, tapi konsumsinya justru turun. Artinya kesejahteraan itu tidak terwujud untuk warga di Morowali, gitu Pak. Bukan tiba-tiba kok habis investasi kok makan siang gratis gitu. Ya, konsep ekonomi beliau keliru, nggak tepat. Apanya yang keliru? Ya keliru dong. Gini loh, kalau ekonomi itu kan ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, kemudian ada government consumption, gitu ya, bukan spending, Pak, consumption, ekspor, import, gitu ya. Nah, ketika salah satu komponen itu naik, padahal kan jumlahnya kan 100% toh, ya pasti salah satu komponennya turun, itu udah pasti. Itu sudah begitu, tuh udah hukumnya teori ekonomi itu begitu. Nah, kita harus lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga naik atau turun setelah ada investasi itu. Nah, itu yang angka yang harus diplototin. Logisnya kan kalau investasi ekonomi naik, masyarakat akan semakin berkonsumsi dong. Ya betul kan? Ya betul kan? Pertumbuhan konsumsi rumah kan naik. Dalam komposisi. Salah. Nggak ada dalam ekonomi itu salah atau dalam saya nggak mau debat itu ya. Justru yang terbaik adalah bicara ekonomi dulu. Saya bicara konsep saya dulu ya. Oke, silakan Bang. Hilirisasi itu menurut saya penting ya.
Tapi saya katakan tadi, itu hanya one step from the whole of milestone industrialisasi. Itu step awal gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah betul ya, memulai. Kita udah lama loh nggak memperhatikan soal hilirisasi ini. Konsep tentang downstreaming industri itu sudah lama sekali kita cita-citakan, tapi baru dimulai hari ini. Bahwa memang kita harus koreksi, itulah Pak Mahfud itu jangan gila investasi, itu konteksnya adalah kita harus proper dari sisi penegakan. Itu jadi subordinat Cina? Hah? Setuju nggak hilirisasi kita menjadi subordinat industrialisasi? Nanti dulu, saya belum bicara selesai, jangan Anda arahkan ke sana gitu. Oke, singkat Bang, langsung Bang, poinnya. Jadi konsepnya itu begini, makanya saya katakan tadi ya, kalau kita bicara tentang apa namanya, di tim Ganjar Mahfud itu kita konsepkan kembangan industrialisasi komprehensif. Tidak hanya sekedar apa namanya hilirisasi part of ya, dan kita siapkan di situ nanti akan, karena gini, kalau kita bangun industri nanti akan ada namanya backward linkage, bentuk forward ekosistemnya linkage, ya, ekosistem di situ, supply chain di situ. Kita nggak bisa nolak ya investasi asing bahwa kemudian asing akan mendapat manfaat, yes, tapi jangan lupa kita juga akan yang penting adalah kita mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sekarang kita baru mulai step awal nih hilirisasi, itu harus baru nilai tambah. Konsep kami itu industri manufacturing holistik. Jadi tidak hanya dari nilai tambah, tapi juga sampai ke produk-produk consumption. Mulai dari kita bikin, contoh kita itu. Dan ini bertahap tapi ya? apa yang disampaikan Bang Khalid tadi, reasonable nggak ketika Bang Khalid bilang, harusnya kan investasi ketika masuk, ya konsumsi di situ. Iya dong. Naik, gitu. Secara langsung maksudnya. Kan pertumbuhannya yang penting naik, kan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu tumbuh naik, kan gitu. Kan nggak mungkin penambahan jumlah penduduk di sana berapa sih? Kira-kira kan gitu. Kan kalau sudah nggak mungkin bisa naik. Jadi gini ya, gitu. Saya tadi kan disampaikan. Logikanya aja gini, gitu loh. Kan ini kan 100% nih, 100%. Nah, kalau investasinya posisinya di sini, kalau posisi investasinya naik, berarti kan public consumption-nya akan turun. Bukan menurunkan konsumsi publiknya. Konsumsi publiknya tetap dia akan lebih kuat, akan naik, tetapi proporsinya aja di dalam 4 instrumen itu akan turun. Ya, angkanya berarti dibandingkan. Akan turun, dan semakin investasi semakin baik, disitulah kualitasnya akan semakin membaik. Karena kemampuan. Jadi bagaimana? Misal nih, daerah mana tinggalnya? Semarang. Semarang. Investasi Semarang naik. Ya. Maka yang terjadi adalah ekonomi berkembang baik kan. Maka yang terjadi apa? Konsumsinya akan semakin bergairah dong. Kalau konsumsinya tidak semakin bergairah, konsumsinya tidak semakin maju, berarti kesejahteraannya itu dipertanyakan. Porsinya Bang, bukan angka konsumsinya. Iya. Artinya juga harus naik juga dong, harusnya dong. Jadi ini yang harus kita lihat. Kalau ini diambil nilai tambahnya itu keluar, nah berarti nilai ekonominya ini persentasenya akan turun, tapi kualitasnya tetap naik. Bukan dinikmati oleh, bukan dinikmati oleh. Data ini sudah dibandingkan Bang dengan sebelum investasi hadir. Data nanti kita. Pasti dibandingin semua kalau ada investasi. Kalau investasi naik, ekspornya naik, pasti proporsi itunya turun. Tetapi kualitas manusianya tetap meningkat di situ. Keliru tuh. Oke, nggak keliru, itu udah benar. Nanti kita buka datanya Bang. Oke, bahasa sederhananya gitu. Ini kan kalau kita tadi ngobrol dengan para pakar ini, kan ini bahasanya udah ekonomi dapat ilmu ya, dapat ilmu. Gitu ya. Tapi bahasa sederhananya, ketika kita berbicara soal investasi, masyarakat Indonesia tentu harus mendapatkan manfaat yang optimal juga kan, dari hal itu gitu. Nah, oke, dengan apa yang terjadi saat ini, dan kita berkaca lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud gitu. Apa yang perlu sekali lagi diperbaiki? Apa yang perlu menjadi concern? Dengan bahasa sederhana Bapak-bapak. Pak Mahfud itu punya dua yang nggak mungkin nggak dimiliki oleh para cawapres yang lain. Ya, penegakan hukum dan kepastian hukum. Pak Mahfud itu kalau sudah putusan, kalau udah kepastian hukum, contoh misalnya di penegakan itu banyak loh kasus-kasus corruption yang diungkap beliau ya. Dan itu membutuhkan, dan itu mencerminkan beliau konsisten untuk clean governance, clean birokrasi. Itu satu itu. Dan itu sangat dibutuhkan di investasi. Ingat rating investasi kita. Itu salah satu poin yang paling mengganggu kita, itu di penegakan hukum dan kepastian hukum. Dan itu nanti yang kira-kira yang akan menjadi pijakan. Jadi Pak Ganjar di ekonominya begitu ya, konsepnya kita kan satset gitu ya. Dan Pak Mahfud yang nanti akan menjamin kepastian penegakan hukum, kepastian hukum. Pak Mahfud itu
contohnya misalnya. Kalau misalnya gini, saya membaca ketika Pak Mahfud bilang ada beberapa kemarin tadi wawancara Pak Mahfud sebagai Menko Polhukamnya curhat kesulitan gitu loh. Gimana? Ya kan beliau jadi calon presiden, tapi Anda nggak tahu. Mungkin kalau sudah depan presiden ngomongnya lain. Ngomongnya sesuai dengan kapasitas sebagai presiden, menterinya presiden. Pasti sudah sampaikan apa yang disampaikan beliau tadi itu. Pak Presiden harus begini, pasti sudah sampaikan. Tapi kan nggak mungkin diungkapkan ke publik. Dia pembantunya presiden. Tapi begitu beliau sekarang mencalonkan diri calon wakil presiden kandidat, ya pasti dia akan menyampaikan seperti itu konsepnya. Kira-kira begitu. Nggak berani lah intinya. Kenapa? Bukan nggak berani, karena memang ya porsinya masing-masing. Saya pun kalau jadi praktisi bisnis, nggak mungkin saya ngomongin apa yang saya kerjain di dalam. Kita kita kerjain, kita selesaikan di dalam. Tapi begitu saya jadi pengamat, ya pasti saya akan ngomong seperti sebagai pengamat, kira-kira gitu. Jadi ada gimmick politiknya juga nggak Pak Nasir ya? Nggak juga sih sebenarnya, nggak juga. Itu jadi gila investasi itu sebenarnya, ya konteksnya ya gila itu. Jangan gila investasi itu sebenarnya jangan mengabaikan aturan. Itu konteksnya gitu. Penegakan hukum, kepastian hukum. Itu kira-kira begitu. Yang pasti jangan mengeneralisir urgensi investasi dengan hal-hal yang sifatnya mikro. Nah, oleh karena itu, investasi ini juga tidak semuanya directly bahwa investasi harus berkorelasi kepada daya beli, bukan itu. Karena investasi ini justru ada yang directly dan ada yang indirectly. Ada yang kemudian ini masuk menjadi pendapatan negara, yang kemudian negara mengolah ini menjadi government spending. Menjadi belanja negara yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi 13%, kalau hanya melihat Sulawesi Tengah misalkan, tadi yang apakah ada langsung kepada masyarakatnya, proporsinya pasti akan naik, investasi turun, publik itu udah jelas, tapi kualitas masyarakat di sana tetap akan naik gitu ya. Nah, yang indirectnya itu akan menjadi program-program pemerintah. Dan kalau mau secara komprehensif berbicara persoalan bagaimana ke depan membangun industri, bagaimana ke depan membangun masyarakat, termasuk bagaimana hukumnya, ke depan membangun lingkungan. Sudah jelas, kami punya dokumen di Pak Prabowo dan Mas Gibran itu yang namanya Asta Cita. Itu jelas, komprehensif sekali. Dan sudah sangat jelas bagaimana menjabarkan program-program yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Jadi kami yakin bahwa persoalan-persoalan investasi, daya beli masyarakat, semuanya akan diurus dengan baik lah. Gitu. Ya, investasi itu yang paling utama adalah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi warga. Itu yang utama. Sehingga kalau kita berpikir seperti itu, maka tidak mungkin kalau kita melakukan investasi nih ya, menggusur warga yang ada di sana. Ini poin dari Amin, misal di kasus Rempang. Kami menolak keras dengan konsep yang seperti itu. Investasi harus memproteksi hak-hak dari warga, apalagi masyarakat ada. Terus yang kedua, kalau kita bicara masalah penegakan hukum, ini saya mau komentar dengan timnya Pak Ganjar Mahfud. Beliau adalah Menko Polhukam yang membawahi seluruh instrumen-instrumen penegakan hukum di sana. Itu menjadi evaluasi kita. Kalau memang itu masalah hukum, apa yang sudah dilakukan selama ini? Dan yang terakhir adalah kita harus memastikan bahwa investasi itu nilai tambahnya, kesejahteraannya, apakah dia bisa mengentaskan kemiskinan, apakah dia bisa mengurangi pengangguran, dan apakah bisa meningkatkan kesejahteraan real dari masyarakat. Itu yang paling utama. Dan juga memproteksi masalah lingkungan hidup. Dari Amin, kita ingin memastikan investasi itu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk setiap warga negara, bukan menjadi subordinat dari industrialisasi bangsa lain. Bukan retorika semata ya Bang? Bukan semata. Saya belum. Tadi udah kan Pak? Silakan. Closing saya. Singkat, Jadi gini, saya ngalah dong. Tambahin. Oh iya dong. Kan saya kan komentar beliau nih kan. Jadi satu ya. Jadi Ganjar Mahfud ya, kita punya visi ya, Indonesia unggul. Kalau boleh dibilang, kalau Pak Jokowi itu, Ganjar Mahfud itu Jokowi 3.0-nya. Artinya memang melanjutkan itu dan kita melengkapi itu ya. Satu ya, yang kedua, Indonesia unggul itu konsepnya seperti ini. Kita membangun, perkuat ekonomi melalui industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, 17 lapangan kerja kita siapkan di situ. Dengan konsep kita bangun kualitas sumber daya manusia gitu ya. Kita siapin satu keluarga miskin, satu sarjana, terus kita siapin dan program advokasi,
Dan kemudian kita bisa siapkan tenaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu selaras dengan penciptaan lapangan kerja. Kualitasnya. Dan itu kita siapkan 21 program ekonomi. Oke. 500 triliun kita siapkan di situ. Kalau beliau punya satu program bisa sampai 400 triliun. Ini kami 500 triliun cukup dengan 21 program. Okay. Dan itu menciptakan lapangan kerja 17 menit. Okay. Enggak lagi nanti. Harusnya ini nanti kita buka sesi diskusi lagi. Harusnya nanti kita buka sesi diskusi lagi. Ya, 1 menit, boleh. Bahwa kalau masalah program, saya kira semuanya memiliki program yang baik. Saya yakin tidak ada satupun kita bercita-cita untuk sesuatu yang tidak baik. Pasti untuk hal yang lebih baik. Tetapi program makan siang dan minum susu gratis ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. UMKM-nya akan tumbuh karena dari kebutuhan setiap hari akan makan dan minum susu gratis ini akan tumbuh ekonomi-ekonomi di desa-desa, di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten. Dan ini akan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi yang adil, yang merata. Dan pada sisi lain tentu investasi penting untuk bisa mendukung program tersebut. Kualitas SDM ya Bang ya? Kualitas SDM akan baik dan Indonesia Emas 2045 tentu akan ditentukan oleh kualitas SDM yang sangat baik. Berdasarkan nutrisi, lebih dari 1 menit, Bang. dalam 5 tahun ke depan. Oke, 3 program itu sudah disampaikan, nanti pembuktiannya tanggal 14 Februari. Jadi kalau bicara soal ekonomi makro, mikro, kemudian investasi nggak cukup 3 SKS sebenarnya. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Bang Khalid, Bang Nasib, terima kasih. Terima kasih Bang Herman. Sama kami. Kami juga masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.